والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Di rumahku, kata Sayyidah Aisyah, maka beliau aku saksikan baik di Ramadan atau 2 Ramadan, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, itu selalu terlihat konsisten jumlahnya 11 rakaat. Nah, jadi dari yang 2 nggak ada batas nih. Maka di rumah Sayyidah Aisyah berapa? 11. Bagaimana teknisnya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an. Kalau di kediamanku terlihat salat dulu 4. Ya, 4 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan tanya ya, bagaimana panjang dan bagusnya. Ya, cukup tahu aja 4 gitu. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Karena pernah ada kasus pengen tahu, ikut di belakang Nabi beberapa sahabat. Karena pengen tahu, ternyata satunya aja dari 4 itu satunya itu dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku. Ternyata selesai 286 ayat. Dan siap-siap ruku, ternyata Alif Lam Mim lagi, Ali Imran. Sampai 200 ayat. Dikira selesai itu. La'allakum tuflihun, Ali Imran ayat 200. Nyambung ke An-Nisa, 176 ayat. Rakaat pertama loh. Baru kemudian ruku, 5 juz 4 halaman, rakaat pertama. Besoknya orang-orang ini gak ikutan lagi. Betul. Ya, jadi gak usah tanya panjang dan bagusnya. Maksudnya apa? Menyesuaikan dengan jamaah saja. Menyesuaikan dengan kemampuan saja. Nabi begini, rakaat pertama, aku terkena bagian kakinya, melihat kakinya sudah bengkak. Saat salam aku tanya, ya Rasulullah kenapa harus seperti ini? Kama qalat, alam takun madmunan, alam takun ma'sumah, bukankah engkau dijamin masuk surga, dijaga dari salah? Apa jawabnya? Afala akunu abdan syakura. Dari semua nikmat itu apa enggak boleh aku syukuri dengan memperbanyak sholat? Nabi, 1 rakaat kaki bengkak. Anda, saya, kita, rakaat pertama mata bengkak. Ya. Dah? Baik. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Semampu kita, tapi yang nyaman, yang enak, yang tenang. Teruskan. Thumma yusalli arba'an. Kemudian salat lagi 4. La tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan tanya lagi panjang dan bagusnya. Thumma yusalli 3. Baru 3 rakaat. 4 tambah 4 tambah 3 berapa? 11. Dah ya? Ini. Nah, sementara di rumah Sayyidah Maimunah, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menginap di rumah beliau ini karena ingin melihat kebiasaan bangun tidurnya Nabi di malam hari. Baik, itu nanti didokumentasikan dengan sempurna oleh Abu Daud. Nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal Sulaiman As-Sijistani. Hafal banyak hadis sampai lunak lisannya melunakkan hadis. Ditanya apa aja jawab. Hadis ini, hadis itu, ini sahih, ini dhaif. Sampai dikomentari oleh para ulama termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini Abu Daud melunakkan hadis dengan lisannya. Ya, ada yang menyebutkan kunyah, ada yang menyebutkan kisah tadi. Maka dikenallah dengan Abu Daud punya kitab namanya Sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan riwayat fikih. Ya, berdasarkan urutan fikih. Makanya dibuka dengan taharah, wudu, salat. Kalau ini Jami' Al-Bukhari, temanya umum. Kembali nomor hadis 1367. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, atau kama qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu, duduk. Famasaha biyadihi min athari naumih, kemudian beliau menggunakan tangan yang bersihnya untuk menghilangkan bekas kantuknya. Hilangkan bekas kantuk. Jadi tidak langsung baca doa. Ya, karena kalau Anda baru bangun, duduk langsung baca doa, itu apa bahasa Koreanya tuh? Nundutan. Ya, masih ada bekas-bekas kantuk terbawa tuh, masih begini. Nah, sehingga bacaan doa itu tidak meresap kepada jiwa. Kadang bangunnya jam 3, tapi setelah sadar 4:30, kan? Ada efek ngantuk kan? Maka hilangkan dulu. Dan dengan bagian tangan yang diduga bersih. Karena nanti ada hadis lain, kalau Anda bangun dari tidur, kan, merasa tangannya pernah menjelajah ke titik yang tidak Anda ketahui, maka bersihkan dulu itu. Jelas? Kemudian setelah itu apa? Faqara khawatim surah Ali Imran, maka membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Dari ayat 190 sampai ayat 200. Itu panduan kehidupan.
Baru nanti ditemukan di Jundub bin Junada dan Mu'ad bin Jabal, doa bangun tidurnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Teruskan hadisnya, thumma dhahaba ila syanin mu'allaqah, kemudian pergi ke tempat tertutup, fatawadda untuk berwudu. Lalu balik, masuk ke musalla beliau, kata Ibnu Abbas, aku mengikuti dari belakang, aku di belakang Nabi. Maka ditariklah oleh Nabi ke depan. Sehingga sejajar aku dengan Nabi. Izin, boleh berdiri? Ya. Jazakallahu khair. Tolong di belakang. Ini ya. Kurang lebih begini. Posisinya, lalu ditarik ke depan. Sehingga sejajar begini. Nah ini dalil kebolehan sholat berjamaah bila satu imam, satu makmum. Sejajar begini. Jelas? Laki-laki ya. Ini kebolehan. Jadi boleh dengan seperti ini posisinya bila. Lihat lagi hadisnya dengan sempurna. Bila dikhawatirkan makmum dalam kondisi yang harus kita jaga. Seperti masih anak-anak. Kan? Seperti dalam kondisi untuk berlatih, memberikan kenyamanan dan sebagainya. Tapi kalau nanti dalam posisi yang biasa atau standar, sudah nyaman, sudah baik, boleh mengambil jarak agak sedikit di samping dengan jarak satu kepalan, agak sedikit ke belakang di sini. Jadi ada dua nanti, boleh sejajar, boleh sebagian di samping begini. Jelas? Silakan kembali. Ini hadisnya banyak pelajaran di sini. Singkatnya apa? Maka aku saksikan yusolli rak'ataini 2 rakaat. Thumma 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 yusolli rak'ataini 2 rakaat. Fal yutir rak'atan wahidah, kemudian witir 1 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 berapa? 10. Tambah 1? 11. Jadi dikonfirmasi oleh Ibnu Abbas di rumah kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, jelas bukan di rumah Sayyidah Aisyah kan? Ya, ternyata 11 juga. 11 juga. Nanti ada hadis lain di Al-Bukhari, di keterangan Sayyidah Aisyah pernah 13, tapi yang 13 itu 2 terakhirnya adalah ternyata 2 rakaat sebelum fajar. Karena beliau saking panjangnya itu sampai mendekat ke fajar. Jelas ya? Teruskan. 2, 2, 2, 2, 2 plus 1. Jadi berapa jumlahnya? 11. Jadi ini standar yang paling standar yang banyak dikerjakan. Karena nanti pernah 7 pernah, 9 pernah. Tapi dari kesaksian yang paling banyak itu seringkali 11 rakaat. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Ini nggak usah banyak tafsir ya. Jadi jangan katakan yang paling benar 4, 4, 3. Yang paling benar 2, 2, 2, 2, 2, 1. Enggak. Mau 4, 4, 3 boleh. Karena nggak ada kaitan. Apakah misalnya MU kemarin menang formasi 4, 4, 3 atau bukan, nggak ada hubungan. Ya, Anda mau 4, 4, 3 boleh. Mau 2, 2, 2 ujungnya 1 boleh. Baik, standarnya berapa? 11. Ini dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi 1 rakaatnya berapa lama? 5 juz 4 halaman kan? Jadi kalau sunnah jangan tanggung. Ya, ini udah 11 yang dibaca cool semua. Wajah-wajahnya cool kan, cool semua gitu. Tidak. Nabi itu 11 bacaannya panjang, bisa berjam-jam. Karena yang diperbanyak bacaan Qur'annya. Ya, bukan fokus pada jumlah rakaatnya, bacaan Qur'an yang diperbanyak karena pahalanya ada di situ. Sepeninggal Nabi, pada nggak kuat ngikutin. Akhirnya Umar jenius, cerdas. Gimana caranya bacaan tetap panjang, sama dengan bacaan Nabi. Tapi tidak keluar dari ketentuan Nabi. Maka dipadukanlah rumus ini dengan rumus yang pertama dari Ibnu Umar. Kan dari Nabi nggak ada batasnya. Maka oleh beliau, yang tadinya panjang dipecah 2. Pecah 2. 11, witirnya simpan 1. Berarti 10 kan? 10 kali 2 berapa? 20. Tuh. Sudah? Saya ulang. 10 kali 2 berapa? 20. Pelan-pelan teman-teman sekalian. 2, 2, 2, 2, 2, plus 1. Ini jadikan 20. Maksud 20 itu untuk memecah bilangan panjangnya supaya nggak terlampau lama seperti yang di awal. Tapi durasinya masih sama. Tapi berdirinya nggak terlalu lama. Sehingga merasa nyaman dengan itu. Baru witirnya pun ditambahkan dengan 3. Yang tadinya 1 jadikan berapa? 3. Dipecah lagi kan panjang lagi walaupun 1 rakaat. Bagi 3.
Maka 20 plus 3 jadi berapa? Nah inilah kemudian rakaat yang juga viral di 23 rakaat. Jadi ada sanadnya juga. Ya, jangan Anda katakan bid'ah. Masa menuduh Umar bid'ah? Dan jangan katakan ikut Umar, ikut Nabi. Saya nggak ikut Anda. Gitu, karena nggak mungkin Umar menyalahi Nabi. Kan Khulafa'i Rasyidin Mahdiyin yang diberi petunjuk oleh Nabi. Umar itu berijtihad supaya bacaannya sama dengan Nabi. Tapi cara pelaksanaan nggak melanggar ketentuan Nabi. Maka dipadukan dua hadis. Silahkan 23 ya. Tapi juga disamakan ya jumlah bacaan durasinya. Jangan cepat-cepat juga. Makanya sangat agak aneh. Kalau ada yang 11 rakaat 1 jam, yang 23 5 menit. Assalamualaikum. Ya, itu sudah pasti berbeda dengan ketentuan hadis. Berbeda, spiritnya beda, motivasinya beda. Ya, Anda kan belum tahu aja ilmunya. Ya udahlah terserah Anda. Ya, bukan, ilmu itu kan diatur dengan sanad. Kalau semua orang kreativitas ya semua punya versinya masing-masing. Harus ada standar, makanya kata Imam Muslim, babul isnad minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Benar belajar, benar ibadahnya. Salah belajar, salah praktek ibadahnya. Paham? Ya, jangan dipotong video saya ya, dari awal sampai akhir tuh. Dah, satu itu. Jadi kalau mau 11 silahkan. Mau 23 silahkan. Ya, di Mekah 23, di Madinah 23, bahkan ada sahabat yang 39. Tapi semangatnya apa? Mengikuti jejak Nabi. Ya, jadi jangan juga yang kemudian yang 11 pun banyak didiskon ayatnya. Saya masih ingat sampai sekarang, berbekas betul itu. 97 saya masuk pesantren di Garut. Itu Ramadan. Imamnya kakak kelas tingkat paling tinggi kelas 6. Tingkat paling tinggi, saya baru masuk kelas 1. Alam pertama. Bacanya 6 harokat lagi. 6 harokat yang Al-Fatihah itu. Ya, 6 harokat itu yang 3 detik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai waladhdallin, selesai. Yasin. Waduh celaka saya bilangnya. Saya santri pertama datang, udah dapat Yasin. Tapi memang nikmat malam itu. Allahu Akbar. Jadi dia cuma Yasinnya aja, Yasin. Allahu Akbar. Maksud saya yang gak begitu-gitu juga kali gitu kan. Ya yang standar bacanya, yang enak-enak. Nyaman? Jelas? Oke. Jadi maksud saya kalau sedang muncul Ramadan jangan berdebat lagi. 23, 11, 11, 4, 4, 3, 2, 2, 1. Itu sudah usang. Sudah selesai pembahasannya. Ramadan mengumpulkan pahala yang soleh. Bukan memperbanyak dosa yang salah. Dan gak ada hubungan dengan ormas. Berapa tuh? 11. Muhammadiyah. 23 NU. Bapak kan NU kok 11? Diskon 60%. Allahu Akbar. Bismillah. Paham? Ya, alhamdulillah.